Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oh ya, peristiwa perkawinan atau pernikahan akan selalu terjadi di masyarakat. Satu-satunya lembaga yang melakukan pengawasan dan pencatatan pernikahan bagi umat Islam adalah kantor urusan agama. Di kantor KUA ada penghulu sebagai pejabat yang diberikan tugas untuk melakukan pengawasan dan pencatatan pernikahan. Jadi, tidak ada yang disebut penghulu selain yang ada di KUA. Di luar KUA, dia bukanlah penghulu, akan tetapi dia hanya mengklaim diri sebagai penghulu. Boleh dikatakan, dia hanya penghulu liar yang dalam praktiknya menikahkan seseorang tanpa dicatat di KUA. Di masyarakat, pernikahan yang dibantu oleh penghulu liar ini sering kita sebut sebagai nikah siri. Bahkan, di beberapa tempat ada penghulu liar yang menawarkan diri sebagai penyedia jasa nikah siri. Teman-teman, kalau dilihat dari grafik peristiwa pernikahan yang ada di KUA, pada bulan Ramadan, biasanya minat untuk melaksanakan pernikahan menurun. Baru pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, peristiwa pernikahan mulai bergeliat lagi. Dan setelah Hari Raya Idul Fitri, pernikahan kembali ramai. Biasanya, pada bulan Syawal hingga bulan Zulhijjah, grafik peristiwa pernikahan di KUA meningkat sangat tajam. Apalagi, di sebagian masyarakat Indonesia masih mengenal bulan baik untuk menikah. Nah, di bulan-bulan baik itulah pernikahan banyak terjadi. Bulan baik yang dimaksud adalah antara bulan Syawal hingga Zulhijjah. Namun, peristiwa pernikahan akan kembali menurun pada bulan Muharram atau bulan Syuro. Pada bulan Syuro ini dikenal sebagai bulan yang tidak baik untuk melakukan pernikahan. Untuk hal ini, kebanyakan berlaku bagi masyarakat Jawa. Teman-teman, pada video saya yang lalu, saya telah menjelaskan tentang besarnya biaya nikah di KUA. Video tersebut banyak mendapat respon dan komentar dari penonton. Dari beberapa komentar yang masuk, ternyata masih banyak terjadi pembayaran biaya nikah melebihi dari ketentuan resmi. Padahal biaya resmi pernikahan adalah gratis jika nikahnya di KUA dan Rp600.000 jika nikahnya di luar KUA. Ada banyak informasi yang disampaikan kepada saya tentang besarnya biaya nikah ini tidak seperti apa yang disampaikan di video saya. Berkaitan dengan hal tersebut, kali ini saya akan memberikan beberapa tips agar kita tidak saling berburuk sangka antara satu dengan lainnya. Berburuk sangka yang saya maksud adalah terkait dengan pungutan biaya nikah yang kadangkala di antara masyarakat atau calon pengantin banyak penafsiran. Padahal biaya nikah seharusnya hanya dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dilakukan oleh calon pengantin secara langsung di kantor pos ataupun bank terdekat sesuai dengan domisili setempat. Berikut ini ada beberapa tips yang bisa dilalui oleh para calon pengantin ketika hendak mendaftarkan pernikahan ataupun mengurus berkas-berkas persyaratan nikah hingga akhirnya melakukan pendaftaran di KUA. Yang pertama, pastikan pengurusan berkas-berkas persyaratan nikah dilakukan sendiri oleh calon pengantin atau keluarganya. Artinya, pengurusan surat-surat tersebut tidak melalui perantara atau orang lain. Yang kedua, ikuti alurnya
mulai dari laporan ke RT, RW, Duku, kemudian ke kelurahan atau kantor kepala desa. Di sebagian wilayah, untuk urusan pernikahan ini ditangani oleh Mutin. Yang ketiga, jika ada biaya yang ditarik mulai dari RT hingga kelurahan, dipastikan itu sesuai dengan peraturan yang ada, baik aturan yang dibuat oleh kelurahan yang berupa keputusan lurah atau keputusan kepala desa maupun aturan-aturan di atasnya yang dibuat oleh pemerintah daerah atau bupati. Yang keempat, setelah berkas-berkas persyaratan nikah diperoleh semuanya, silakan buka website pendaftaran nikah online melalui laman simkah.kemenak.go.id. Lakukan pendaftaran online melalui laman tersebut dan juga melakukan pendaftaran di aplikasi LCMIL untuk mendapatkan edukasi terkait kesiapan nikah dan hamil. Kemudian, calon pengantin dan walinya datang ke KUA untuk melakukan konfirmasi dan pemeriksaan berkas oleh penghulu di KUA. Yang kelima, kalau misalnya datang ke KUA ada yang mengantar, apakah itu Pak Mutin atau yang lainnya, membutuhkan uang transport, hal itu menjadi tanggung jawab keluarga calon pengantin. Jadi, biaya transport ini jangan dimasukkan dan dihitung sebagai biaya nikah yang dipungut oleh KUA. Yang keenam, setelah proses pemeriksaan berkas dinyatakan sudah cukup, maka penghulu akan memberikan kode billing untuk membayar biaya nikah langsung ke bank atau kantor pos jika pernikahannya dilaksanakan di luar KUA. Sedangkan apabila nikahnya dilaksanakan di kantor KUA, tidak ada biaya apapun yang dipungut oleh KUA alias biayanya gratis. Yang ketujuh, dalam masa menunggu hingga pelaksanaan pernikahan, calon pengantin diminta untuk mengikuti bimbingan perkawinan yang dilaksanakan secara klasikal atau mandiri. Untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan ini pun tidak dipungut biaya. Yang kedelapan, sampai tiba waktunya pelaksanaan akad nikah, penghulu akan datang ke tempat pelaksanaan pernikahan, baik itu di rumah maupun di gedung pertemuan. Tidak ada lagi tambahan biaya yang diberikan kepada penghulu. Tidak ada istilahnya uang transport yang harus diberikan kepada penghulu. Jika ada orang yang meminta uang transport kepada sahibul hajat dengan alasan untuk transport penghulu yang menghadiri, hal itu bisa dipastikan adalah tidak benar, alias hanya akal-akalan orang tersebut. Yang kesembilan, akad nikah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Pengantin akan mendapatkan 2 buku nikah masing-masing untuk suami dan istri. Secara teknis, penyerahan buku nikah ini bergantung situasi dan kondisi KUA yang bersangkutan. Namun, pada umumnya buku nikah diserahkan langsung sesaat setelah akad nikah. Jika ada sesuatu hal yang tidak memungkinkan buku nikah diserahkan sesaat setelah akad nikah, silahkan dikomunikasikan dengan penghulu yang menghadiri akad nikah. Yang ke-10, sekali lagi, untuk urusan biaya nikah hanya dibayarkan sekali pada saat sebelum pelaksanaan akad nikah, Rp600.000 jika dilaksanakan di luar kantor urusan agama dan Rp0 jika pelaksanaannya
di dalam kantor urusan agama. Jika terjadi di KUA masih melakukan penarikan biaya nikah melebihi ketentuan tersebut, bisa dilaporkan ke pengaduan masyarakat Kemenak Kabupaten Kota atau Kanwil Kemenak, atau langsung ke pengaduan masyarakat Kemenak Pusat. Teman-teman, demikian penjelasan singkat saya sebagai tambahan informasi dari video saya terdahulu tentang biaya nikah di KUA. Semoga video ini memberikan kejelasan kepada semua pihak terkait berapa sebenarnya biaya nikah di KUA, sehingga semua menjadi clear, semua menjadi paham bahwa aturan yang saat ini berlaku, biaya nikah Rp0 alias gratis jika pelaksanaannya di dalam kantor, dan Rp600.000 jika pelaksanaannya di luar kantor urusan agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.